Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan cara menambahkan pelanggan secara manual. Yang pertama, langsung saja kalian bisa klik pelanggan, kemudian pilih menu semua pelanggan. Lalu kalian klik button tambah ini, kemudian kalian isikan semua field-field yang tersedia. Yang pertama, saya isi nama depan, kemudian nama belakangnya bisa dikosongkan karena opsional, kemudian isi emailnya. Sini saya isi asal, kemudian jenis kelaminnya, lalu di sini ada informasi login, isi nomor handphonenya, saya isi asal, kemudian ada kata sandinya. Kalau misalkan kita kosongkan, ini akan otomatis dibuat. Kemudian kita ada sosial media si pelanggan. Kalau misalkan pelanggan tersebut mempunyai TikTok, Twitter, Instagram, dan Facebook, bisa diisi sesuai dengan field-fieldnya. Lanjut, di sini ada informasi pajak. Informasi pajak si pelanggan bisa kita isikan di sini. Lalu di sini ada field NIK atau NPWP, itu berarti bisa diisi dengan NIK ataupun dengan NPWP. Di sini juga tidak ada batasan ketik. Lanjut, di sini ada alamat pajak, ini disesuaikan. Lanjut, di bawahnya ada informasi pelanggan lainnya. Ini ada keterangannya catatan internal, berarti catatan internal itu hanya bisa dilihat oleh kita sebagai admin atau sebagai pembuat, dan yang tidak bisa dilihat oleh si pelanggan. Lalu di sampingnya ada status pelanggan. Di sini ada pilihannya dan sudah default aktif. Kemudian di sini ada grup pelanggan. Nah, grup pelanggan ini bisa kita input di dalam pelanggan yang kita buat ini. Jadi sebelumnya kan kita sudah membuat grup pelanggan, jadi kita tinggal menentukan saja si PT BNT Sistem Indonesia ini akan dimasukkan ke grup pelanggan yang mana, seperti itu. Di sini akan saya contohkan PT BNT masuknya ke grup silver. Nah, kemudian di sini berlangganan email. Kalau misalkan kita checklist, maka emailnya PT BNT Sistem Indonesia ini akan menerima informasi-informasi atau bisa disebut juga dengan subscribe ya, seperti itu. Misalkan dia sudah subscribe, maka dia akan mendapatkan konten-konten informasi-informasi mengenai website kita gitu. Kemudian ini kita submit. Nah, ketika disubmit tampilannya akan seperti ini, ada beberapa tab. Kemudian di sini kalau kita lihat di info ada yang namanya limit hutang. Ini bisa kita lihat besaran hutang yang dapat diberikan untuk pelanggan ini. Jadi di sini juga kita bisa memberikan pinjaman, bentuk berupa pinjaman gitu ya. Lanjut, di sini ada tab buku alamat. Nah, buku alamat ini adalah alamat pengiriman, untuk alamat pengiriman gitu. Tujuan dikirimnya tuh untuk kemana, seperti itu. Misalkan di sini saya isi alamat pelanggan, simpan alamat sebagai kantor, kemudian kelurahannya saya isi dulu tersebut. Kemudian sini ada alamat lengkapnya, kita isi. Ya, kemudian di sini sudah menampilkan lokasinya, bisa kita adjust lokasinya sesuai titiknya gitu agar tepat. Kemudian di sini ada nama penerima. Di sini kalau misalkan kita kosongkan, maka nama penerimanya tetap PT BNT Sistem Indonesia dan nomor penerimanya tetap sama seperti di awal. Kalau misalkan nama penerima dan nomor penerimanya berbeda, maka di sini tinggal kita input saja. Gitu. Jadikan alamat utama yes, kemudian kita submit. Lanjut ke tab berikutnya, ingin beli. Nah, jadi ini daftar keinginan pelanggan gitu ya. Di sini bisa kita, misalkan pelanggan mempunyai keinginan ingin membeli produk ini, maka kita bisa klik tambah, terus kita cari produknya namanya apa gitu ya. Karena di sini belum menambahkan produk, jadi produknya belum ada. So, kita kosongkan. Kemudian di sini ada histori belanja. Nah, histori belanja ini adalah
historinya PT BNDT atau historinya pelanggan gitu. Nanti kalau misalkan pelanggan tersebut sudah melakukan belanja pada kita, maka historinya semuanya akan terlihat di sini gitu. Nah, di sini ada menu tambah. Kalau misalkan kita klik, dia akan ke direct ke menu pesanan, akan membuat pesanan baru seperti itu. Lalu di sini ada menu, ada tab point. Tab point ini kalau kita klik, nah di sini tuh untuk tambah poin dan kurangi poin ini tuh untuk live shopping gitu. Misalkan dia belanjanya bagus, maka kita bisa tambahkan poin gitu kan. Kalau misalkan dia ada beberapa kali cancel bookingan atau gimana, kita bisa kurangi poin, ya itu adanya di sini gitu. Sudah selesai, pelanggan sudah berhasil ketambahkan dan sudah selesai.